Berikut adalah kasus rujukan dari sejawat yang agak telat dalam proses pendiagnosa. Kasus ini sendiri tidak diketahui hingga mencapai 35 minggu usia kehamilan, di mana pasien ini dirujuk karena kehamilan janinnya dicurigai ada masalah pada celah hidung dan celah bibir. Agak sulit untuk melihat kelainan bawaan pada wajah pada penghujung usia kehamilan, apalagi bayi sudah besar dengan kadang posisionalnya tidak dapat terlihat dengan jelas karena sudah masuk ke panggul. Di sini kita bisa melihat celah bibir yang terbentuk pada satu sisi, di mana celah itu membelah bibir atas hingga mencapai lubang hidung bagian sisi lateral kiri. Terlihat celah ini cukup besar, merusak bibir bagian luar, celah bibir bagian dalam atau gusi, hingga mencapai lapisan palatum atau langit-langit atas sisi sebelah kiri. Ya, diperlukan ketelitian yang cukup untuk melihat kelainan seperti ini sejak awal, terutama pada kehamilan sekitar 25 minggu. Istilah bahasa latinnya adalah labiognatopalatosis. Labio artinya bibir, gnato artinya gusi, dan palatum artinya langit-langit. Tindakan operatif koreksi jelas diperlukan untuk memperbaiki kerusakan dari celah bibir ini hingga dapat disempurnakan. Dengan kemajuan teknologi bedah plastik saat ini, kelainan seperti ini umumnya dapat dilakukan koreksi mendekati sempurna. Sekali lagi kita lihat celah bibir pada sisi unilateral sebelah kiri. Ini dari bagian 2 dimensi kita bisa lihat seberapa dalam celah itu masuk merusak bagian atas dari bibir, gusi, kemudian hidung sisi sebelah kiri terlihat cukup jelas. Dengan teknologi tomographic scan, kita bisa lihat lapis per lapis seberapa dalam celah itu masuk ke dalam hingga batas celah itu dapat terlihat mulai dari bibir depan, gusi bagian dalam, hingga hidung yang terbelah. Ya, seperti ini kita dapat lihat pada bagian depan wajah. Ya, terlihat celah itu cukup dalam hingga menembus langit-langit. Bagian hidung juga terkena efek dari celah bibir yang terbentuk pada satu sisi ini.
Setelah kemudian kita pastikan bahwa kondisi tersebut memang harus segera melakukan tindakan koreksi, sebaiknya dalam masa sebelum bayi lahir kita sudah berkolaborasi dengan sejawat dari dokter bagian bedah plastik untuk merencanakan kapan janin itu setelah lahir akan dikoreksi. Tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pada saat bayi akan menjalani tindakan korektif untuk memperbaiki defek celah bibir yang cukup dalam seperti ini. Apabila ada kondisi seperti itu, sebaiknya memang kita konsulkan sejak awal agar tidak menjadi kebingungan bagi kedua orang tuanya untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Kembali kita lihat ya, ini celah bibir dari sisi kiri merusak bagian bibir depan hingga gusi dan hidung bagian dalam. Orang tuanya sendiri harus diberitahu agar mereka dilatih saat bayi sudah lahir untuk bagaimana mengasuh pemberian minum pada bayi, karena umumnya dari klien seperti ini bayi tidak dapat melakukan proses adaptasi menyusui secara normal karena biasanya cairan akan keluar dari celah bibir yang rusak, sehingga biasanya orang tua harus latihan bagaimana meminumkan lewat sendok atau cawan sedikit demi sedikit agar tidak terjadi aspirasi yang membahayakan bayi dalam kondisi seperti ini. Sekali lagi diperlukan tindakan korektif, berkolaborasi dengan sejawat dari bagian bedah anak atau bedah plastik untuk melakukan koreksi itu secepatnya.